Selamat malam, assalamualaikum Pak Pendeta. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Bapak juga baik gitu ya. Sebenarnya Pak, saya kasih sedikit prolog ya. Saya sering lihat diskusi Bapak dengan Bang Juma, Bang Loding juga. Terus juga teman-teman dari viewer saya itu menantikan Anda gitu. Mereka penasaran, banyak yang mau ditanya oleh mereka, termasuk saya. Nah gitu. Jadi kalau untuk berdebat kayaknya nanti dulu dah ya Pak, kita wawancara dulu ya teman-teman semuanya. Apa yang mau diketahui dari background beliau, dan saya berterima kasih sebelumnya Pak mau WhatsApp saya dan menyempatkan diri gitu untuk masuk ke sini. Karena kami penasaran kenapa Anda menjadi mualaf gitu. Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan dulu sebelum saya mau bertanya, silakan. Nggak ada, silakan ditanya aja. Sebenarnya saya baik. mau setiap nonton Ustadz Yusuf ini mau denger ini aja, denger ceramahnya aja. Kalau saya malah mau dengar Bapak penjelasannya kenapa kan kayak gitu. Jadi gini Pak, ya beberapa hari ini terjadi polemik juga di live streaming saya yang mengatakan Anda pendeta palsu bla bla bla, itu banyak kayak gitu. Bisakah Pak Anda coba ini jelaskan dulu background Anda gitu loh. Untuk background dari Magelang Pak. Dari Magelang. Iya, dulu apakah seorang pendeta atau bukan? Karena teman-teman Kristen ngotot gitu. Kalau saya dari karismatik. Karismatik. Dulu seorang pendeta? Ya, pelayanan dari bulan November. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Pengakuan dari beliau langsung. Biar saya tidak berasumsi. Teman-teman Kristen rata-rata menyerang saya gitu loh Pak. Oh, kenapa katanya Pak Pendeta Arom itu siapa? Terus ya pendeta dari mana? Bla bla bla, banyak gitu. Apakah dia sekolah teologi? Gitu. Jadi ini udah ada pengakuan dari beliau gitu ya teman-teman semuanya ya. STT Tangerang. Nah tuh udah berapa lama Pak dulu jadi pendeta? Baru dari November. November baru ya. Iya. Kemudian terjun diskusi dengan Bang Juma berapa kali. Yang kali itu ke Kodondi kemarin, jadi kena kode etik. Oh, jadi kode etik. Apakah jadi kode etik itu membuat Anda tidak diterima lagi di gereja, atau itu adalah motivasi Anda gitu? Gara-gara kena kode etik dari kekristenan, lalu Anda keluar Kristen, atau ada niat lain gitu? Oh enggak sih, apa ya tadi ya? Sebenarnya skorsing itu selama 1 bulan. Kemudian berdasarkan diskusi dengan Kodondi juga pun ya semuanya terbantahkan gitu loh. Nggak ada yang dibenarkan dari buku-buku semua yang dipegang Kodondi lebih banyak gitu. Itu sih, kalau saya kan diskusi memang bukan untuk berdebat ya, bukan pendebat juga. Jadi diskusi cari ilmu. Betul. Gitu. Pak Pendeta Arom, gini, Anda ke tempat Kodondi kemarin, saya juga ada ke tempat itu. Kira-kira apa nih yang membuat Anda memutuskan jadi agama Islam gitu? Karena kan selain Islam juga banyak Hindu, Buddha, Konghucu, atau Yahudi, atau agama lainnya gitu. Kenapa harus Islam? Diskusi terakhir itu masalah berkat yang diberikan oleh Abraham. Karena di Kejadian 12 ayat 3 itu kan, barang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan, barang siapa yang memberkati Abraham akan dikutuk oleh Tuhan. Betul. Nah, itu memang itu kekal dan memang akan diberkati untuk semua keturunan Abraham termasuk Ismail, karena anaknya juga kan. Nah, dari situlah
ketika membahas berkat itu memang yang memberkati Abraham itu setiap harinya Islam ya, dalam sholatnya ya, di tahiyat akhir ya, kalau nggak salah ya, tahiyat ya. akhir, betul. Nah, kalau di kita kan, maaf ya, di Kristen itu kan nggak ada pemberkatan itu. Berkat yang dimaksud di ayat di Kejadian 12 itu, kalau di Kristen itu contoh bagaimana cara manusia mendapatkan berkat, mencontoh dari karakter Abraham, mana Abraham menjalankan perintah Tuhan baru bisa mendapatkan berkat. Itu yang dicontohkan kepada jemaat agar bagaimana bisa mendapatkan berkat, ya menjalankan perintah Tuhan gitu. Caranya beda, dan tidak ada juga pemberkatan kepada Ismail. Bahkan Ismail ini tidak dianggap kan gitu. Oke. Pak Pendeta, mohon maaf, ada yang komplain nih. Kenapa Bapak katanya pakai masker? Terus suaranya kecil. Teman-teman, kalau suara kecil juga mereka Pak Pendetanya juga lagi di pekerjaannya. Gitu. Jadi suaranya memang dikecilin biar tidak mengganggu pekerja yang lain. Adalah sesuatu karena belum beres semuanya kan. Baru 2 kemarin kan. Jadi ada yang harus diselesaikan. Nah itu ya teman-teman. Kalau saya pakai handset jelas sih. Lalu kenapa harus Islam tadi? Kenapa harus Islam? Agama sama Tuhan yang tidak kelihatan. Yesus mengajarkan Tuhan itu tidak terlihat. Suaranya tidak bisa kau Yesus dengar, mengajarkan. wajah juga tidak bisa kau lihat. Ya itu udah sesimpel itu. Artinya memakai akal memang ya teman-teman ya. Karena kalau memang harus pakai akal. Kalau memaksakan Yesus itu Tuhan, ya harus keluar dari ajaran Yesus pada saat pengajaran. Jadi harus percaya dengan kebangkitan, yaitu surat-surat Paulus. Ya, kira-kira poin apa yang Anda pandang dalam Islam itu menurut Anda baik sehingga Anda masuk dalam agama Islam? Oh, awalnya saya menolak itu tadi. Jadi saya menerima apa yang dibawa, tapi saya nggak menerima sama yang membawa awalnya. Pas di top, ada beberapa yang saya tidak respect dari beliau yang membawa. Tapi kesini-sini, ketika dipelajari, karena saya Islamologi ya tadi, saya pelajari, saya nggak menemukan titik kesalahan itu dari Al-Quran itu. Ketika membaca tentang Nabi Muhammad itu, ketika ada satu catatan di Al-Quran yang tidak benar, itu akan dibantah dengan ayat yang lain, gitu loh. Jadi nggak menemukan cacatnya sih di situ. Apalagi kisah perjalanannya nabinya juga. Jadi nggak ketemu sih untuk bantahnya gampang banget. Makanya saya perhatiin diskusi lintas agama itu paling mudah mematahkan itu ya Islam, gampang banget matahinya gitu. Karena memang ada semua di situ, datanya lengkap. Gitu sih. Saya pernah lihat diskusi Bapak dengan Bang Loding sama Bang Juma juga. Kata Anda nggak ada yang bisa dipertahankan dari kekristenan itu. Itu maksud ucapannya kayak maksudnya apa itu, Pak? Yang mana tuh ya? Ada, saya mungkin Bapak lupa gitu. Waktu diskusi di Koma saya ke waktu nonton. Saya lupa kalau ya tadi. Boleh diingetin nggak sih? Yang mana itu biar saya nggak salah ngomong. Ada di sebuah koma, lupa juga saya nama komanya. Pas di sana Anda gitu ada. Kira-kira menurut ya. Saya gini. Ya, karena menurut saya gini sih tadi. Segala literasi tentang Yesus Tuhan itu nggak ditemukan dalam pengajaran Yesus Kristus pada saat hidup.
Jadi semua literasi tentang ketuhanan Yesus itu ada setelah kebangkitan, bukan pada saat pengajaran. Dan setelah kebangkitan itu ya yang muncul surat-surat Paulus. Sedangkan jelas di Yohanes, jelas setiap roh yang datang. Nah, ketika saya cek kebenaran itu bahwa Matius 7 bahwa akan ada yang menggunakan nama Kristus. Padahal 21 sampai 23 ya. Yes, padahal Yesus bilang dia meminta roh penghibur yang lain, bukan dia yang datang. Tapi yang datang kepada Paulus di sebuah Rasul 9 itu justru dia lagi yang datang. Itu agak aneh sih, sense dengan ucapannya gitu. Jadi ambi. Karena ketika dia naik, kedatangan yang kedua kali itu hari pembalasan nanti, kiamat. Bukan waktu bentuk cahaya di gurun pasir sama Paulus tuh ya. Nah itu harusnya roh kebenaran yang diminta ke Bapa gitu loh. Kalau mau datang, bukan dia yang datang. Karena yang datang itu kan, akulah Yesus yang kau aniaya kan, bilangnya. Iya, jadi dia lagi gitu loh. Itu nggak make sense sih. Jadi itu udah mencurigakan gitu, nggak sesuai aja dengan pengajarannya. Kalau saya sih mempelajarinya dari pengajarannya dan compare sama kebangkitan sih. Makanya saya selalu bilang sama Bang Juma bahwa gak akan pernah nemu pengucapan tentang Yesus itu Tuhan, karena pada saat hidup dia menggenapi hukum Taurat dan memperkenalkan siapa Bapa sebenarnya. Kalau mau mengetahui tentang ketuhanan Yesus itu setelah kebangkitan, gitu tuh. Jadi memang dari Bible dulu juga gitu ya Pak ya, bukan dari Islam gitu. Mendapat hidayahnya tuh bukan dari Islam, tapi berpikir karena pendalaman Bible Anda kayak gitu. Betul, karena kalau dibaca itu dibaca itu akan ketemu semua di dalam pengajarannya itu. Dia nggak pernah mengatakan dia Tuhan. Dia selalu mengatakan segala sesuatu yang dia lakukan atas kehendak Bapa, dan apapun yang dia kerjakan itu pekerjaan Bapa yang dia lakukan. Gitu. Gitu. Cuman kan di framing ada 3 pribadi satu hakikat kan. Di framingnya kan begitu. Iya. Nah, karena kan itu mengambil dari data bahwa baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Padahal data-data itu sebenarnya itu udah dibantahkan kan. Yang 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ayat sisipan, memang sebelumnya tidak ada, hanya ditambahkan untuk penguatan iman Tritunggal. Kemudian pembaptisan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dibantah di Kisah Para Rasul kalau nggak salah, bahwa segala pembaptisan itu hanya atas nama Yesus Kristus, tidak ada 3 nama itu kan. Sebenarnya udah semua sebenarnya gitu. Kalau mau di compare ya, cuman tergantung pembacanya aja sih. Gitu. Ya teman-teman, enggak sembarangan gitu. Mu'alaf tuh pasti pintar dia kan kayak gitu. Beliau adalah seorang mu'alaf. Kemarin Pak, mohon maaf nih nanya, syahadatnya di mana? Di sebuah masjid? Di masjid tak? Alhamdulillah, iya, ya alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Iya, kita udah juga beberapa kali Pak mengatakan kepada teman-teman bagaimana ajaran Yesus itu, bagaimana ucapan Yesus itu. Memang mereka ngotot gitu. Kira-kira nih sepengetahuan Anda, kenapa kawan-kawan Kristen ini berkeras hati gitu loh Pak? Ketika kita menjelaskan bahwa Yesus itu mengaku adalah utusan, tetap aja mereka ngotot dia adalah Tuhan, meskipun tidak ada teksnya gitu. Nah, ini yang jadi problema. Kira-kira Anda dulu mendoktrin jemaat Anda kayak gimana gitu loh? Sebenarnya gini, ketika masuk ke dalam gereja mendengarkan musik, kemudian ada perjamuan kudus namanya kan. Perjamuan kudus itu jangan salah, perjamuan kudus itu ketika kalian ikuti dengan hikmat, dengan musik,
itu Anda akan terhipnotis, Tat. Sebenarnya itu menghipnotis, Tat. Oh, Karena terus? itu sangat sangat kental. Jadi apapun yang dibicarakan di depan, ketika Anda duduk sambil menikmati hikmat itu apapun yang dikeluarkan kata-kata di depan, nggak peduli itu ada datanya atau enggak, tapi pasti masuk kan ke otak. Waduh, kok masa gitu, Pak? Karena di dalam Terus? Kristen itu tidak ada diwajibkan membaca Alkitab, tapi diwajibkan hanya mendengarkan firman Tuhan. Itu cukup itu, tak? Bedanya dengan di Islam kan wajib membaca Al-Quran. Makanya kadang-kadang pemahaman mereka ketika naik membantah, ya wajib Yesus itu Tuhan, walaupun nggak ada datanya. Oh, Karena Pak Pendeta, ada sedikit ini, ada sedikit problema sedikit, Pak. Kayaknya suara Anda jadi kurang jelas karena masker kemungkinan. Gitu. cek, udah belum? Ya agak dinyaringin sedikit. Silakan. Cek, udah belum? Kalau saya dengar sih, kalau teman-teman kecil dengarnya, mungkin gara-gara masker itu, Pak. Kenapa Bapak pakai masker? Nggak apa-apa. Kalau mau dibuka silakan. Kalau ada sakit, Jangan. ini. Oke. Yang tadi seperti itu, yang saya sampaikan kepada Anda. Kalaunya untuk masalah doktrin seperti itu, dia diwajibkan saja untuk membaca, tapi diwajibkan untuk mendengar, bukan membaca. Pantas, Pak, saya baru paham gitu dari penjelasan Bapak. Mereka teman-teman Kristen yang kelas jemaat naik ke tempat saya, dari pendengaran pendetanya, ketika kita tanya tertulis di mana, bengong gitu. Itu sering terjadi di tempat saya. Baru saya tahu, teman-teman juga. Kata beliau wajib mendengarkan, tapi tidak wajib membaca, gitu. Betul. Jadi kalau kayak gitu yang didengarkan cuma pendeta dong, Pak. Yes, apapun kata pendeta itu benar. Waduh. Oh, gitu sistemnya. Apa yang dikatakan pendeta itu benar meskipun enggak dari Bible? Ya memang kalau ketua yang Kristen mana ada dia di pengajaran Yesus, kan nggak ada. Kita yang nyari literasinya, Pak Ustadz. Iya sih ya. Pinter juga ya. Aduh, pantas. Jadi saya nggak heran lagi ya dengan kelakuannya ya, teman-teman semuanya. Pantas Pak Arom menjelaskan kepada kita. Kalau kita di dalam Islam itu kan pertamanya aja surah yang diturunkan adalah baca, kan gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kata Tuhan. Jadi membaca itu wajib gitu. Wajib kita baca dulu sebelum mengetahui hal-hal yang lain. Kalau di Jadi seperti itu. Kalau di kita sesuai surat Paulus ya, bahwa iman itu lebih terutama. Itu. Menyusul baru perbuatan. Itu tadi. Oh, jadi iman itu utama meskipun imani saja gitu. Sebenarnya kalimatnya kan, barang siapa yang mengucapkan dengan mulutnya bahwa Yesus itu Tuhan, jadi dia diselamatkan ya. Itu tadi kalimatnya. Dia kepercayaannya harus kuat, keimanannya harus kuat tentang itu, gitu. Baru menyusul perbuatannya. Gitu. Pantas Pak Arom. Kristen selama saya berdiskusi, mau tata kaidah bahasa pun mereka tabrak gitu. Jujur aja, pengalaman saya udah 9 tahun tata bahasa aja mereka tabrak, pantas. Nah, itu. Saya sering bilang sama Bang Juma sama Bang Fandi Ahmad, harap maklumi lah, karena kita selain berbeda, kita juga berbeda dengan cara pengajarannya, bahwa memang mereka itu kan tidak diwajibkan membaca, tapi hanya diwajibkan mendengarkan firman Tuhan kan, gitu. Itu, jadi ya dimaklumin lah, pelan-pelan gitu.
Jangan Iya, iya, emosian iya, iya. maksudnya. Kalau emosi nggak ketemu. Ngerti. Iya, betul Pak. Mantap juga gitu. Saya pikir kemarin itu syahadatnya karena tertarik dengan Islam atau ada pengajaran dari Islam. Ya sebenarnya gini, Pak Pendeta Arom, ya kalau Anda kembali ke Islam, itu kan Anda kembali kepada fitrah Anda, menjalankan ajaran para nabi, kan kayak gitu. Menjalankan ajaran para nabi termasuk Nabi Isa atau Yesus yang teman-teman kita pahami gitu. Kembali ke Islam itu artinya kembali kepada ajaran para nabi terdahulu. Tadi salah satunya ajarannya kayak gimana? Allah itu esa, kan gitu. Terus tidak dapat dilihat dengan mata. Terus juga cara ibadah para nabi sujud, Tuhannya yang kagak kelihatan. Mana ada para nabi Tuhannya kelihatan? Adakah Nabi Ibrahim mencontohkan dia sujud kepada patung? Kan nggak ada gitu. Atau Abraham atau Nabi Musa, kan nggak ada. Ya teman-teman semuanya, masih juga tanya aja sekolah apa katanya. Inilah Pak ini ya Pak Pendeta Arom, saya datangkan Anda juga, kebetulan Anda juga bersedia. Ini teman-teman kagak percaya gitu loh Pak. Mungkin Pak Pendeta bisa, Pak Pendeta Arom bisa bisa apa ya, memberikan salah satu motivasi lah buat mereka gitu. Malah ditanya pribadinya, bukan masalah mempelajari ajaran kalian kau itu ya, berarti. Silakan Pak. Kalau dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, kalau selesai tapi fokus di pengajaran pada saat hidup ya itu ketemu pasti ketemu kok, titik terangnya ketemu. Tapi ketika dibenturkan dengan doktrin dan dogma, ya larinya pasti ke surat Paulus, kebangkitan lagi itu pasti gitu. Jadi kekuatannya cuma kebangkitan gitu ya. Pantas teman-teman kalau nanya sama saya, ada nggak yang bangkit selain Yesus? Padahal kan ada gitu. Pasti pertanyaan itu hanya melalui nama Dia manusia itu diselamatkan kan. Di bawah kolong langit ini hanya melalui nama Dia manusia diselamatkan. Kan itu kunci dari obrolan mereka pasti. Padahal yang dimaksud di situ bahwa kalau mau baca pada saat perjamuan kudus itu, bahwasanya dia memperumpamakan bahwa anggur itu darah Dia. Dia nggak menginginkan bahwa sebenarnya kebenaran itu darah Dia, bukan. Tapi ada dari muridnya yang menginginkan beneran jadi darah Dia gitu loh. Gitu ceritanya. Banyak disalahpahami kawan Kristen itu. Iya, betul. Padahal Tuhan nggak mungkin membunuh utusannya kan. Logiknya kan itu sih. Semua utusannya kan meninggalnya karena sakit kan. Sakit, nggak ada yang dibunuh sampai dipermalukan. Logiknya kan begitu. Jadi banyak sih data-data yang mau dipelajari sih dari mereka. Cuman ya itu agak sulit sih nabrakin dari doktrin dan dogmanya itu. Gitu loh. Karena memang dikasih akar sejak kecil atau gimana? Ya dari pertama baptis, hidup dan lahir kembali itu udah mendarah daging itu. Kemudian kita terus? Kan ada pengukuhan iman. Jadi untuk mengukuhkan kuat iman, setelah itu masuk doktrin dan dogma. Di apapun itu bentuk, ya sama aja kayak Paulus sih. Selain Injil yang kubawa, itu semuanya batal kan kata dia. Ya sama. Selain Kristen, semuanya salah. Ya, nggak ada keselamatan. Sama ya. Banyak yang baru-baru saya tahu loh, serius. Iya teman-teman. Teman-teman semuanya, kenapa saya panggil beliau pendeta? Kan udah saya bilang pendeta itu pendekar tauhid.
Karena sekarang beliau mentauhidkan Allah ya, mentauhidkan kembali ke fitrahnya ya. Makanya saya sebut pendeta, pendekar tauhid. Jadi kayak gitu, jangan salah paham gitu. Kenapa saya memanggil Pak Aromnya dengan sebutan Pak Pendeta gitu ya? Ya mualaf abang ini, iya. Sebenarnya gini sih. Silakan. Mereka tuh bukan menolak Islam sebenarnya. Mereka hanya gengsi bahwa agama mereka itu yang lebih tertua daripada Islam gitu. Harusnya yang menjadi contoh itu yang tertua, bukan yang terbaru saat ini. Sudahlah, beda abadnya jauh, kenapa kita harus ikutin yang abadnya jauh, kan gitu. Gengsinya sih yang tertinggi kita. Gimana caranya ya harus dipatahkan. Kalau seperti itu ya kayak HP jadinya. Gimana? Kayak HP. Kenapa saya bilang kayak HP? Keluaran paling baru Kristen merasa itu nggak bagus. Atau seperti apa? Kayak HP. Padahal Islam itu kan belakangan datang. HP yang paling bagus itu keluarannya terakhir yang datang. Tapi kalau HP yang dulu Nokia 3315, wah tuh mainannya pun ular. Kan kayak gitu, mainannya pun ular gitu, bukan yang bisa layar sentuh. Seharusnya ya kalau kita berpikir sehat ya secara teknologi, maka yang lebih bagus adalah keluaran yang terbaru. Kan gitu teman-temannya. Menurut Anda gimana, Pak? Betul. Karena satu lagi gengsinya itu karena keturunan Ismail sih, Ustaz. Itu satu. Itu yang kita tolak banget. Kenapa? Apa alasannya, Pak Pendeta, menolak keturunan Ismail itu? Apakah gara-gara ada Nabi Muhammad atau gimana? Karena itu di luar dari bangsa Israel. Cuma itu aja, nggak ada alasan lain gitu? Ya, hanya itu. Aduh, kok bisa ya? Keselamatan saya pengen banyak tahu. Bangsa Israel. Kata mereka gitu ya. Pak, terus Anda dari karismatik. Saya mau tanya nih, yang sering kita diributkannya tentang masalah pulu-pulu gitu. Pak Pendeta, apa betul gitu masalah pulu-pulu itu? Kan kebetulan nih saya punya kesempatan nanya sama Pak Pendeta langsung. Pas nih ya. Aduh, jangan bahas itu deh. Iya. Oke. Kita bahas keajaran aja. Padahal saya mau tanya sama Anda, tapi nggak apa-apa kalau nggak berkenan menjawab. Karena saya heran gitu. Masalah sunat, pengalaman saya diskusi dengan kawan Kristen, sunatnya di perjanjian sunat hati, kan kayak gitu. Terus istilah mereka ya Kristen ini adalah Israel rohani. Malam tadi itu juga ada pemerintahan pemerintahan rohani ya, macam-macam gitu. Cuma yang satu saya bingung, kok nggak ada perpuluhan rohani gitu loh, Pak. Saya kalau perpuluhan kok nggak ada yang rohani, semua di perjanjian lama batal, kan kayak gitu kata Paulus di 2 Efesus 15. Perpuluhannya kagak batal, gimana Pak? Makanya kalau Pak Pendeta tidak berkenan menjawab, gak apa-apa Pak, gak apa-apa.